Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anima Raini Tiapon, mahasiswa Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Di sini saya akan membahas terkait dengan tugas kuliah saya dengan judul Instrumen Penelitian Kualitatif dan Penelitian Kuantitatif. Sebelumnya kita harus mengetahui instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat ukur yang digunakan untuk pengumpulan data atau informasi sebuah penelitian. Data yang dikumpulkan dapat berupa data kuantitatif maupun kualitatif. Bisa juga didapatkan melalui berbagai sumber dan cara. Lalu, apa saja instrumen penelitian? Dan seperti apa contohnya? Nah, jika kamu ingin mengetahui lanjut tentang instrumen penelitian, diharapkan dapat menyimak pembahasan sebagai berikut. Ada banyak sekali instrumen penelitian yang bisa kamu gunakan, tergantung dengan metode apa yang kamu gunakan untuk pengumpulan data. Beda teknik pengumpulan data, beda juga instrumen penelitiannya. Secara umum ada 5 jenis instrumen yang sering digunakan dalam kegiatan penelitian, yaitu yang pertama angket, yang kedua checklist, dan yang ketiga skala bertingkat, dan yang keempat pedoman wawancara. Dan yang kelima lembaran pengamatan, dan yang terakhir dokumen. Setiap instrumen memiliki fungsi, keunggulan, dan kelemahan masing-masing. Jadi kamu harus sebagai peneliti harus bisa menentukan mana penelitian yang harus bisa menentukan mana kira-kira instrumen yang paling cocok untuk kasusmu yang akan diteliti. Berikut adalah penjelasan dan contoh untuk masing-masing instrumen penelitian. Yang pertama, angket. Di mana angket atau kuesioner adalah instrumen penelitian yang berbentuk daftar pertanyaan tertulis untuk pengumpulan data dari responden. Instrumen ini dapat digunakan untuk pengumpulan data dalam jumlah besar dengan waktu yang relatif singkat. Yang kedua, checklist. Checklist sama halnya dengan angket. Instrumen checklist juga bisa digunakan untuk pengumpulan data dalam jumlah besar dari responden. Instrumen ini bisa digunakan hampir semua jenis topik penelitian maupun metode pengumpulan data. Keunggulan dari instrumen ini adalah cenderung mudah dibuat oleh peneliti dan mudah digunakan oleh para responden. Yang ketiga, skala bertingkat, di mana skala bertingkat merupakan instrumen penelitian yang berisi pertanyaan dan nilai dengan tingkat atau rentang tertentu yang ditentukan oleh peneliti. Instrumen ini biasa digunakan untuk metode angket, wawancara, ataupun observasi. Yang keempat, pedoman wawancara, di mana sesuai namanya, instrumen ini akan lebih sering digunakan jika kamu menggunakan metode wawancara dalam kegiatan pengumpulan data. Metode wawancara dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu wawancara terstruktur dan yang kedua wawancara tidak terstruktur. Untuk wawancara terstruktur, pedoman wawancaranya dibuat akan lebih lengkap dan sistematis. Kamu bisa juga menyiapkan daftar pertanyaan yang diperlukan beserta alternatif jawaban untuk responden. Kemudian jangan lupa juga untuk menyiapkan
recorder dan peralatan yang dibutuhkan untuk wawancara. Jika kamu ingin melakukan wawancara tidak terstruktur, kamu tidak perlu terlalu banyak menyiapkan pedomannya. Cukup tuliskan saja garis besar pertanyaan yang ingin ditanyakan. Dan yang kelima, lembar pengamatan. Lembar pengamatan adalah instrumen yang digunakan untuk metode observasi. Lembar ini umumnya berbentuk tabel yang berisi berbagai hal penting yang ingin diketahui oleh peneliti terkait dengan kegiatan penelitiannya. Karena metode yang digunakan adalah observasi, maka tabel ini akan diisi ketika peneliti sudah melakukan observasi secara langsung di lokasi penelitian. Dan yang terakhir, dokumen, di mana dokumen merupakan salah satu instrumen penelitian yang digunakan dalam metode dokumentasi. Dokumen merupakan bentuk berbagai macam tergantung tabel tergantung variabel penelitian yang akan digunakan. Misalnya seperti surat, catatan rekaman, arsip, foto, dan lain-lain. Instrumen penelitian kualitatif. Pada metode penelitian kualitatif, data yang diperlukan adalah data yang dapat diukur dengan jelas, yang umumnya berbentuk angka. Selain itu, data yang diperlukan juga cenderung lebih besar dan luas karena menekankan pada jumlah kuantitas. Oleh karena itu, instrumen penelitian yang lebih cocok untuk digunakan adalah angket, wawancara, dan observasi. Instrumen penelitian kualitatif, sedangkan pada metode penelitian kualitatif, data yang diperlukan lebih cenderung berbentuk data deskriptif. Oleh karena itu, penekanan pada metode kualitatif adalah pada kualitas data yang didapatkan, bukan jumlahnya. Mungkin sekian dari saya pembahasan terkait dengan instrumen penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.